Zoom pada pagi hari ini kami memohon anugerah Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan, Roh Kudus tuntun kami untuk kami dapat berpuasa di sepanjang hari ini sampai pada waktu yang telah ditentukan. Urapi hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk signal juga kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami buka pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji dan berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang mau ibadah doa dan pagi hari ini kami sama-sama kita berkata, amin. Amin. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi semua yang kami alami, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin. Kiranya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Iya, dan ya Ibu Yanti, ya dipersilakan untuk berdoa untuk pokok doa yang pertama. Mari kita sama-sama berdoa untuk keadaan bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, GKP BMDC, datang merendahkan hidup kami, hati kami di hadapan Engkau Tuhan, agar Engkau selalu diagungkan dan dipermuliakan. Dan pada pagi hari ini juga kami bersepakat Tuhan, berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami, Bapak Prabowo, Wakil Presiden kami, Bapak Gibran Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan dalam memimpin negara ini dengan penuh kebijaksanaan Tuhan. Beserta dengan para menteri dan staf menteri Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memenuhi mereka dengan Roh-Mu agar mereka bisa bekerja dengan baik untuk kebaikan bangsa Indonesia, mulai dari pusat sampai kami di daerah ini Tuhan. Terkhusus untuk Papua, terkhusus dan teristimewa untuk Kaimana Tuhan. Kami berdoa kiranya kami yang berdiam di kabupaten ini Tuhan, penuh damai sejahtera dan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua suku-suku asli, suku-suku Nusantara Tuhan, agar kami bisa berdampingan hidup damai Tuhan, penuh kasih dan penuh toleransi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk 7 distrik 84 kampung yang ada di Kabupaten Kaimana ini Tuhan. Kiranya bukan hanya kami yang di kota merasakan kebijaksanaan dari pemerintahan, tapi semua Tuhan di pelosok-pelosok Kaimana Tuhan, semua masyarakat merasakan Tuhan kebijaksanaan dan keadilan yang merata buat mereka di kampung-kampung. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua masyarakat Kaimana yang berdiam di kabupaten ini, terlebih khusus suku asli Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar semua kami dilepaskan Tuhan dari penyembahan berhala-berhala Tuhan, dari perzinahan yang mengikat Tuhan, mabuk Tuhan, bahkan roh yang kenajisan Tuhan. Tuhan hancurkan, Tuhan enyahkan dari Kabupaten Kaimana ini, bahkan dari seluruh masyarakat Kaimana, agar kiranya Tuhan melihat Tuhan bahwa roh Tuhan tabut Allah diusung di Kabupaten Kaimana ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa Indonesia, Papua, terkhusus Kaimana di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, untuk pokok doa yang kedua, ya silakan Ibu Susan.
Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja di Indonesia. Mari Engkau memberkati, ada kesatuan hati, ada kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja Tuhan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat persatuan gereja. Mari Engkau memberkati, Engkau menolong agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi berkat bagi dunia. Dan kami mohon Tuhan agar ada lawatan Tuhan bagi para pemimpin di seluruh jemaat agar dapat mengalami pembaharuan secara rohani, dikuatkan dan mengalami pertumbuhan dalam iman sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja GKPP dari regional 1 hingga sampai 7 Tuhan, agar mengalami lawatan Tuhan bagi para pemimpin, jemaat, mengalami Tuhan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati gereja GKPP di seluruh Indonesia dari regional 1 hingga sampai 7. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana. Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan. Sekali lagi bagimu Tuhan, mari angkat tangan buat negara kita. Amin. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu, genapi seluruh rencana. Papua penuh kemuliaan, Papua penuh kemuliaan. Sekali lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana. Katakan Kaimana penuh kemuliaan-Mu. Amin. Kayak mana penuh kemuliaan Tuhan. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian, dan kesaksian yang pertama ini akan disampaikan jauh dari Kota Malang. Ya, silakan Bu Akun. Ya, Halo, shalom semuanya. Shalom. Pagi ini mungkin kesaksian saya tidak spesifik tentang apa yang kami alami di awal tahun ini, tetapi secara umum bahwa kalau tahun ini banyak yang prediksi keuangan mungkin susah, ekonomi lagi sulit, perang di mana-mana dan segala macam. Tapi kami tidak pernah khawatir seperti apa ke depannya, karena hari depan itu tidak ada yang tahu. Tetapi kami percaya bahwa jika Tuhan yang memegang tangan kami, jika Tuhan yang memegang kendali hidup kami, maka semuanya bisa kita lewati. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, baik
kemarin, hari ini, dan selama-lamanya Tuhan itu tetap sama dan penyertaannya akan tetap sama selama-lamanya jika kita selalu berharap dan berserah hanya kepadanya. Seperti firman Tuhan katakan bahwa 10.000 rebah di sisi kanan, 1.000 rebah di sisi kiri, tetapi kita tetap akan berdiri tegap, kita akan menjadi penonton, karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi kami tidak pernah khawatir apapun yang terjadi ke depannya. Kami tetap percaya Tuhan akan menyertai kami, menyertai kita semua, menyertai anak-anak, masa depan mereka dan masa depan keluarga kita semua. Kita percaya Tuhan akan selalu melindungi dan Tuhan yang akan menentukan hidup kita. Sekian, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Bapak ya yang telah saksi bahwa Tuhanlah yang akan selalu menyertai kita, keluarga kita, dan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pokok doa yang ketiga. Ya, silakan. Nama Inci. Ya. Kita akan berdoa bagi gereja kita, Kaimana, kita sama-sama mendukung dalam doa. Haleluya. Kami datang berdoa bagi gereja kami GKPB agar tetap tekun dan menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di Kaimana. Dan juga kami datang berdoa Bapa atas pemimpin kami Tuhan, baik dari koordinator DPC dan DPC, bahkan pengurus, ke dalam tangan-Mu, berikanlah hikmat, kerendahan hati, agar dapat membangun jemaat semakin melekat kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, bahkan kami berbagi pengurus jemaat agar dalam pelayanan semakin setia, jujur, dan penuh semangat dalam menjalankan tugas program kerja masing-masing yang sudah dipercayakan kepada setiap pengurus-pengurus yang ada. Terima kasih Tuhan, dan berdoa juga bagi pekerjaan dari jemaat Tuhan, Engkau memberkati apapun menjadi pekerjaan dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu Tuhan, Engkau terus memberkati dalam setiap kehidupan mereka, bahkan usaha yang dikerjakan Engkau memberkati Bapa, dan juga anak-anak yang bekerja Tuhan, bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau terus memberkati dan Engkau membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga dapat boleh bekerja dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga MDC Tuhan, biarlah kasih Allah tetap menyertai setiap keluarga-keluarga yang ada, biarlah tetap hidup dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, tetap membawa hidup mereka hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam setiap keluarga jemaat yang ada Tuhan. Engkau memberkati apapun yang diperlukan dalam keluarga Tuhan, makan, minum, pakai Tuhan, Engkau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan kesehatan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan kami berdoa bagi setiap anak-anak kami yang ada Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau memberkati baik yang ada di Kaimana, baik ada yang di luar daerah Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati setiap pendidikan mereka Tuhan, kepintaran, kecerdasan Engkau anugerahkan bagi setiap anak-anak kami Bapa, dan Engkau memberkati juga anak kami yang ada bersekolah di luar daerah Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka Tuhan,
Biarlah mereka tetap aman dalam perlindungan-Mu. Setiap keperluan-keperluan yang dibutuhkan Tuhan, Engkau tetap menyediakannya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa Tuhan bagi kesan-kesan kami seminggu ke depan ini Tuhan, Engkau memberkati dalam ibadah-ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat yang luar biasa sehingga kami jemaat-Mu boleh bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera selalu menyertai kami sehingga kami tekun untuk beribadah Tuhan. Baik itu VMM Tuhan, Engkau memberkati. Baik Starkid Tuhan, pemuda remaja Tuhan, Shine Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Biarlah semangat yang luar biasa Engkau taruh dalam setiap jemaat Tuhan sehingga rindu untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan juga kami berdoa dalam program misi kami Tuhan yang akan diadakan di Nabire nantinya Tuhan, di mana Engkau memilih kedua hamba-Mu, Engkau mengutus kedua hamba-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan. Kiranya Tuhan membuka jalan, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati kedua hamba-Mu Tuhan, Kau tuntun kedua hamba-Mu Tuhan sehingga dapat boleh berjalan dengan baik Tuhan, dengan kasih anugerah-Mu Tuhan dan perlindungan yang sempurna Engkau taruh bagi kedua hamba-Mu sehingga dapat boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Nabire nantinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita akan lanjut ke pokok doa yang keempat. Ya, silakan Ibu Anas. Mari kita berdoa buat eskalasi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kami. Nyata saat ini kami masih ada, kuat, hidup, bernapas. Itu semua karena kasih-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami datang berdoa buat Amerika Serikat dan Iran dan Israel. Dalam beberapa waktu yang lalu mereka dalam konflik peperangan yang saling berbalasan serangan sehingga banyak korban dan kekerasan yang terjadi, sehingga ketegangan di kawasan Timur Tengah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan kami memohon agar Tuhan membuka jalan perdamaian bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin dunia agar diberi hikmat dan pemimpinan negara mereka dengan penuh kedamaian, agar mereka bisa mencari solusi baik, agar bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan dan bangsa akan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Biarlah juga Tuhan Engkau beri hikmat bagi mereka, khususnya pemimpin-pemimpin mereka Tuhan, supaya bisa memberi hikmat bagi mereka, supaya bisa memberi perdamaian bagi bangsa mereka Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah senantiasa ketegangan yang ada Tuhan tidak semakin meluas dengan dunia luar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terus kami juga berdoa buat ketegangan di Timur Tengah, khususnya buat konflik Israel, Amerika Serikat, dan Iran berpotensi mengganggu pasokan minyak di dunia dan memicu kenaikan harga BBM. Dan kami terus berdoa Tuhan Engkau memberkati dan agar Tuhan terjaga energi Indonesia sehingga pasokan BBM tetap aman dalam kehidupan kami yang ada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Menteri SDM dan seluruh pihak terkait diberi hikmat dan strategi yang tepat dalam mengamankan kebutuhan energi nasional Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas tetap terjaga, ada keseimbangan dan kestabilan situasi tetap kondusif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini adalah kami ucap kepadamu. Haleluya. Amin. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh
segalanya. Besar perkasa setiamu kepadaku, sembahkan. Ya Allah, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku semua, ku sembahkan. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Elifas. Ya, oke, terima kasih Pak Leri dan Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum nanti kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersuka cita bahwa Engkau telah menyertai kami di dalam doa pagi bersama ini. Waktunya kami akan dengar Engkau Allah bicara bagi kami. Izinkan pesan-Mu dapat tersampaikan bagi kami dengan baik. Roh Kudus memberi hikmat bagi kami semua. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu maupun kami semua umat-Mu yang mendengarkan, biar kami semua dapat menangkap isi hati-Mu dan kami meresponinya, dan kami rindu bukan hanya kami menangkap dan meresponinya, tapi kami mengalami firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, oke, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti mulai dari hari ini sampai tanggal 4 April itu kita akan ada di dalam doa puasa bersama. Ya, itu secara nasional ya, GKPB seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyambut nanti pengorbanan Kristus ya di Jumat Agung nanti dan juga Paskah nanti. Dan untuk itu kita sama-sama doa, dan kemudian bukan hanya itu tetapi kita doa untuk situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja ya, dan ada peperangan di mana-mana. Bahkan kalau saudara kita ikut berita-berita bahwa dikatakan bahwa untuk sementara waktu sampai nanti Lebaran itu mungkin minyak tidak naik, tetapi setelah itu ya kalau kita lihat pidato Presiden maupun juga dari Menteri SDM, ya di situ dia bilang bahwa sampai Lebaran itu minyak tidak akan naik, tetapi setelah itu belum tentu. Dan itu sebabnya kita doa supaya ekonomi Indonesia tetap aman. Waktu kita sama-sama bersepakat berdoa, mengambil waktu, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang hebat, yang besar itu, kita percaya bahwa Dia akan turun tangan untuk membantu bangsa kita, masyarakat kita, karena di dalam bangsa kita ada keluarga kita, ada diri kita sendiri, dan itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh berdoa melalui puasa bersama ini. Ya, puji Tuhan saudara, mari saya ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan, ya satu ayat saja dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13 ayat yang kedua. Satu ayat saja, Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, Kisah Rasul pasal 3 ayat 2. Ya, ayat 2. Oke. Ya, ayat ini berkata begini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, saudara, ini Paulus dan Barnabas bersama-sama dengan jemaat di Antioquia, ya, suatu ketika mereka berkumpul, kemudian mereka berdoa bersama-sama. Saudara, dan di dalam doa bersama-sama waktu mereka beribadah, berdoa dan berpuasa bersama-sama,
ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Nah, untuk itu dari bagian firman Tuhan ini saya angkat tema yaitu hidup dalam pimpinan roh, ya, melalui ibadah dan puasa. Ya, saudara lihat bahwa ayat ini menggambarkan apa ya, momentum ya, atau momen tertentu, momen khusus ya, di situ di mana dikatakan bahwa Roh Kudus itu langsung ya menetapkan ya dalam doa dan puasa itu, atau dalam ibadah bersama dengan berpuasa itu, saudara. Maka di situ dikatakan bahwa momen yang pertama itu Roh Kudus langsung menetapkan orang, ya, ada 2 orang untuk pelayanan ya, atau untuk misi, yaitu Paulus dan Barnabas. Ya, dikatakan di situ Barnabas dan Saulus. Dan momentum yang kedua yang bisa dilihat di situ adalah bahwa melalui ibadah dan puasa itu merupakan media ya, ibadah dan puasa itu merupakan media di mana di situ Tuhan berbicara gitu. Di situ Roh Kudus berbicara kepada jemaat-jemaat yang ada di Antioquia. Nah, itu yang ingin saya bagikan bagi kita. Ada 2 hal saja yang ingin saya bagikan bagi kita, bagaimana doa dan puasa dan itu menarik ya, membuat atau doa dan puasa itu merupakan media di mana Tuhan berbicara bagi orang percaya. Ya, jadi Tuhan itu akan berbicara langsung bagi orang-orang percaya melalui doa dan puasa. Ya, di sini kita melihat jemaat-jemaat di Antioquia itu, mereka waktu kumpul bersama-sama, mereka berdoa, kemudian dikatakan di situ bahwa Roh Kudus bicara bagi jemaat itu. Dan kemudian mereka betul-betul dipimpin dan dituntun oleh Tuhan secara langsung, sehingga mereka dalam mengambil keputusan-keputusan yang besar itu tidak keliru, tapi keputusan-keputusan yang mereka buat itu tepat sekali. Karena kenapa? Karena mereka mendengarkan langsung tuntunan dan bimbingan Tuhan bagi mereka, yaitu melalui doa dan puasa. Dan itu sebabnya hal yang pertama ya, saya ingin jelaskan bahwa kita lihat dalam ayat 2a dia katakan begini, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Nah, dikatakan di situ pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi waktu mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, nah di sini ayat ini menggambarkan bahwa hidup rohani yang ada di hidup rohani jemaat yang ada di Antioquia itu betul-betul mereka orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jadi di situ dikatakan bahwa pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, artinya mereka ini orang-orang yang serius untuk beribadah. Bukan jemaat di Antioquia adalah jemaat yang sungguh-sungguh mereka mau beribadah. Karena kenapa? Mereka bersepakat bersama-sama untuk beribadah dan berpuasa, untuk berdoa dan berpuasa. Itu artinya bahwa mereka punya ukuran rohani, bukan ukuran rohani biasa. Mereka ini orang-orang yang sangat sungguh-sungguh gitu. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam hadirat Allah. Mereka orang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu sebabnya mereka ambil keputusan untuk ibadah bersama, doa puasa secara bersama-sama. Dan kalau hari ini jemaat GKP PMDC Kaimana, kita sama-sama memutuskan untuk beribadah bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan juga sebagaimana dia bicara kepada jemaat di Antioquia, dia juga bicara bagi kita pribadi lepas pribadi. Ya, sekali lagi waktu jemaat itu berkumpul dan mereka beribadah, berpuasa bersama-sama, dikatakan Roh Kudus bicara bagi mereka. Tuhan bicara bagi mereka bahwa khususkan Saulus dan Barnabas bagi misi. Nah, saudara lihat di situ bahwa Tuhan itu begitu luar biasa waktu kita berkumpul bersama-sama seperti begini dan doa, dan kalau kita melakukannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, saya percaya dari tanggal 14 sampai tanggal 4 April nanti itu kita akan menikmati kemurahan Tuhan, kita akan menikmati anugerah Tuhan, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan dengar suara Tuhan yang bagaimana Tuhan ingin bicara bagi kita pribadi lepas pribadi. Mungkin dia mau bicara bagi kita tentang gereja, dia mau bicara bagi kita tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, ingat baik-baik, kita sementara berdoa untuk perintisan di Nabire. Nah, lihat di sini bahwa Barnabas dan Saulus itu dipilih, itu langsung ditunjukkan oleh Roh Kudus. Ya, bukan dipilih oleh manusia, tetapi Roh Kudus langsung menetapkan, khususkan
Barnabas dan Saulus bagiku untuk pelayanan misi. Saudara lihat di situ, Tuhan bicara bagi mereka. Mari kita doa supaya nanti pelayanan nanti di Nabire juga ke depan itu, ya mungkin saja ya Barnabas dan Saulus itu adalah Pak Binsar dan Pak Leri. Bisa saja mereka. Ya, saudara kita doa ya, itu penting. Nah, kita lihat sekali lagi bahwa hal ini menunjukkan saudara bahwa jemaat yang ada di Antioquia itu jemaat yang suka beribadah, suka berdoa, suka berpuasa. Kesukaan mereka itu adalah beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan. Kenapa? Ayat tadi menjelaskan bahwa pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, artinya bahwa mereka ini orang-orang yang rohani, begitu. Orang-orang yang sungguh-sungguh rohani, karena mereka ambil waktu untuk berdoa, beribadah bersama, dan berpuasa. Kalau hari ini orang-orang yang kumpul di jemaat GKPBMD Sikaimana, ada sekitar 40-an orang lebih ini, saya percaya bahwa Tuhan memperhitungkan iman kita semua. Amin. Ya, saya yakini ke depan kalau kita terus berdoa dan berpuasa bersungguh-sungguh, ya mohon anugerah Tuhan, dan saya percaya Dia akan bicara bagi kita pribadi lepas pribadi tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, sebagaimana Dia ngomong kepada jemaat di Antioquia pada saat itu. Nah, saudara, perhatikan bahwa ya ukuran kerohanian mereka ini menunjukkan bahwa ibadah dan puasa itu adalah betul-betul mereka mencari wajah Tuhan, betul-betul mereka merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga apa saudara? Tuhan memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk yang sangat penting. Gitu. Kalau saudara baca ya sejarah tentang jemaat Antioquia ini, sebenarnya kegerakan yang Pentakosta yang kedua itu sebenarnya terjadinya di Antioquia, gitu. Jemaat di Antioquia. Jadi gereja yang paling maju pada masa itu adalah gereja di Antioquia, gitu. Ya, jadi kalau bandingkan dengan di Yerusalem dengan Antioquia itu sangat maju, gitu. Karena apa? Bukan hanya mereka bergantung kepada rasul-rasul, tetapi jemaatnya itu sungguh-sungguh peka. Dan kalau kita membaca bahwa di situ ada beberapa nabi, ada beberapa rasul, ya mereka ada muncul dari situ. Nah, itu sungguh luar biasa. Berarti sekali lagi Yerusalem itu pusat itu, tetapi kegerakan Allah itu di daerah yang tidak terhitung, yaitu Antioquia. Saya percaya gereja besar, gereja pusat kita ada mungkin di Jawa, gereja kita yang maju-maju itu ada di Jawa. Tetapi tidak tutup kemungkinan di Kaimana, ya kota yang kecil ini, seperti Yesus berkata bahwa Bethlehem, ya kota yang kecil itu, tapi melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar. Amin. Nah, demikian juga Kaimana, kota yang kecil, tapi kita percaya bahwa Tuhan bisa kerja apa saja. Mungkin saja kegerakan Allah bisa terjadi melalui kota yang kecil ini, sebagaimana di Antioquia, dan banyak orang berbondong-bondong datang ke Antioquia untuk belajar di sana. Nah, itu sebabnya kita doa supaya apa yang pernah terjadi di Antioquia, kegerakan Allah yang pernah terjadi di Antioquia, itu terjadi juga di Kaimana. Amen. Biarkan Tuhan bekerja di Kaimana, sehingga dengan demikian akan ada banyak orang yang mengenal Tuhan, akan berbondong-bondong orang datang mencari Tuhan di tempat ini. Ya, nah saudara yang diberkati Tuhan, melalui doa dan puasa itu pula, ya orang atau jemaat yang ada di Antioquia itu, mereka mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan itu sebabnya mari kita merendahkan diri kita dan percayalah bahwa Tuhan akan mempertajam pendengaran kita akan suaranya, sehingga dengan demikian kita bisa peka dan bisa menangkap suara Tuhan dengan baik. Ya, sekali lagi, mendengar suara Tuhan dengan baik itu sangat membantu pelayanan kita. Ini penting ya, sangat membantu pelayanan kita sama sekali. Ya, hal yang kedua, saudara, hal yang kedua itu tentang peran dan petunjuk Roh Kudus. Ya, peran dan petunjuk Roh Kudus ya di dalam gereja mula-mula atau gereja yang ada di Antioquia pada saat itu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ayat 2b ya, ayat 2b itu berkata begini. Ya, ayat 2b itu berkata begini. Ya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, khususkanlah
Saulus atau Barnabas dan Saulus, ya, dikatakan begini, khususkanlah Saulus dan Barnabas bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, saudara lihat di situ bahwa pelayanan orang itu diberkati, ya, kalau pelayanannya itu dipimpin langsung oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh pribadi Roh Kudus. Ya, sekali lagi, pelayanan orang itu akan diberkati atau pelayanan seseorang itu akan efektif apabila itu dituntun langsung oleh pribadi Roh Kudus. Kita tidak bisa melayani hanya sebatas skill. Skill itu baik. Sekali lagi, skill itu baik. Tetapi kalau skill itu tidak disertai dan tidak dituntun oleh pertolongan Roh Kudus, maka percuma pelayanan kita. Dan itu sebabnya kita sangat membutuhkan pribadi yang namanya pribadi Roh Kudus. Nah, itu sebabnya Yesus sebelum meninggalkan bumi, dia berkata begini, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh janji Bapa, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya begini, kita ini tidak bisa melayani dan menjadi saksi tanpa disertai oleh pribadi Roh Kudus, tanpa disertai oleh pribadi Allah Roh Kudus. Dan itu sebabnya mari saudara, kita benar-benar berserah kepada pribadi yang hebat ini. Ya, sekali lagi, kita berserah kepada pribadi yang hebat ini. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa Alkitab bilang begini, Kisah Rasul 3 ayat 21, dia bilang begini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya, Kristus itu ada di sorga hari ini. Siapa yang bersama kita? Roh Kudus. Ayo, mari berseru kepada pribadi ini. Gitu. Kita berseru kepada pribadi. Bahkan Alkitab bilang, dia adalah penolong. Artinya bahwa di dalam pelayanan kita kadang-kadang kita terbatas. Tetapi dia akan menolong kita supaya pelayanan kita itu menjadi pelayanan yang tidak terbatas. Ya, sebagaimana Saulus dan Barnabas, pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda dan mujizat, disertai dengan kuasa yang hebat. Karena kenapa? Mereka orang-orang yang sangat mengandalkan pribadi ini. Dan kemudian Alkitab bilang bahwa Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, waktu dia menengking ada seorang yang petenung, dia Alkitab berkata bahwa dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita izinkan Roh Kudus memenuhi kita, izinkan Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasanya, dengan kasih Allah. Ya, jadi kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka seluruh kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri kita. Nah, kalau seluruh kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri kita, maka seluruh karunia yang ada di dalam diri Allah itu berfungsi melalui diri kita. Di situ ada karunia pujian, karunia penyembahan, karunia berkhotbah, karunia menyampaikan firman Allah, karunia segala hal ada di sana. Kalau Roh Kudus diam dengan seluruh kepenuhan kealahan, maka seluruh karunia itu berdiam dalam diri kita. Memang ada karunia-karunia yang menonjol di dalam diri kita. Tetapi sekali lagi, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seluruh kasih karunia Allah itu diam di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, hendaklah kamu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Gitu. Nah, itu sebabnya mari kita doa supaya kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu saudara akan membimbing kita, ya, akan membimbing kita, dan betul-betul dia akan membantu kita untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Bahkan dalam pelayanan, suatu ketika ada seorang ibu ya datang pelayanan, ya di pastori, dia cerita tentang masalahnya gitu. Kemudian waktu sambil dia cerita, tiba-tiba ada Roh Kudus bisik di hati saya begini, dia menipu. Bayangkan, dia menipu. Lalu saya ini juga pikir tidak mungkin dia cerita sambil nangis, juga tidak mungkin dia tipu gitu. Tapi waktu setelah dia cerita selesai masalahnya, kemudian ada bisikan di hati bilang begini, cerita yang benar itu seperti begini. Kemudian saya cerita seperti apa yang ditaruh di hati saya gitu. Saya cerita yang benar sepertinya begini, masalahnya seperti begini. Kemudian orang itu menyadari dan berkata begini, oh ya, Bapak tahu dari mana? Bapak dengar dari siapa? Nah, saya bilang, saya tidak tahu dari mana-mana, saya tidak, yang menurut saya cerita yang saya tangkap, cerita yang saya tahu, yang ada di hati saya adalah seperti begini. Kemudian orang itu menangis kembali, tetapi dia tadi bukan lagi menangis air mata buaya, tetapi yang menangis kedua ini adalah menangis pertobatan. Gitu. Dia menangis karena bertobat, betul-betul bertobat. Nah, itu lihat di sini bahwa
ketika kita melayani dan disertai, ditolong oleh Roh Kudus, pelayanan kita itu sangat efektif, pelayanan kita itu sangat bermakna, pelayanan kita itu sangat membantu, pelayanan kita itu sangat menolong. Tetapi kalau kita melayani tanpa disertai oleh Roh Kudus, itu pelayanan yang agak keliru. Nah, saudara, ayat yang kedua ini mengingatkan kita bahwa ibadah, doa, dan puasa yang sungguh-sungguh itu membuka ruang bagi Roh Kudus ya untuk bicara. Sekali lagi, ibadah, ya, doa dan puasa yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh, ya, ini bukan yang biasa-biasa, yang sungguh-sungguh itu membuka ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara bagi kita, ya. Jadi itu sebabnya waktu kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Roh Kudus itu akan bicara bagi kita. Dia akan berbisik di hati kita. Bukan hanya di hati kita, tapi dia bisa bicara langsung di telinga kita dan kita akan dengar. Ya, dengar langsung dia berbicara. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara kita di salah satu agama yang ditolak oleh negara, yaitu mereka berkata bahwa Roh Kudus itu adalah zat aktif. Jadi waktu diperlukan tiba-tiba dia muncul. Tidak begitu. Roh Kudus itu adalah pribadi. Itu sebabnya dia bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Itu artinya Roh Kudus punya perasaan, berarti dia adalah pribadi. Nah, saudara, itu sebabnya mari kita doa dan berpuasa dengan bersungguh-sungguh, karena itu Tuhan akan buka ruang bagi kita untuk kita akan bisa mendengar suaranya. Dan ingat baik-baik, waktu kita dengar suaranya, maka dia tuntun kita secara langsung, dia bimbing kita secara langsung. Maka saya percaya perjalanan kita adalah perjalanan yang menyenangkan. Memang ada saja tantangan dan masalah, tapi ingat baik-baik, kalau dia yang membimbing, dia yang menuntun, pasti saja ada jalan keluar. Pasti saja dia memberi mujizat di dalam semuanya itu. Itu sebabnya mari saya ajak kita sama-sama beribadah dan berdoa, berpuasa mulai dari hari ini sampai nanti tanggal 4 April. Ayo kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Pastikanlah Roh Kudus akan bicara bagi kita pribadi lepas pribadi. Roh Kudus akan membantu pelayanan kita. Besok hari kita akan melayani, yang melayani ayo pastikanlah besok itu Roh Kudus akan membantu kita masing-masing di dalam pelayanan kita. Dan pastikan bahwa besok hari umat Tuhan itu akan mengalami kemurahan Tuhan, akan mengalami lawatan Tuhan, sebagaimana jemaat yang di Antioquia, mereka mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka, Roh Kudus berbicara langsung kepada mereka. Berdoalah, ibadah di besok hari adalah ibadah di mana Tuhan hadir dan bicara masing-masing kepada umatnya. Amin. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Elifas yang telah membawa kita dalam firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari ada yang kita, ya satu pujian dulu, Pak Alfred. Doa, doa, benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti Bapa di tangan-Mu, kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari negeri Daeng, Makassar. Nah, silakan kakak kita. Ya, halo, shalom, selamat Halo. pagi, Bapak Ibu, dari Jemaat Gereja Industri Pelayanan, di sini saya mau
menyaksikan kebaikan Tuhan selama perkuliahan saya di Makassar. Saya bersyukur tanggal 6 Maret kemarin saya sudah menyelesaikan sidang skripsi saya. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ini semua terjadi di luar dugaan dan kendali saya. Saya tidak nyangka bahwa saya akan selesai dalam waktu 3,5 tahun dan cuma menyelesaikan pendidikan saya 7 semester. Saya rasa itu kayak semua mujizat Tuhan yang terjadi di kehidupan saya. Saya ingat kembali pernah waktu semester 1 Mama datang di Makassar, terus saya cerita ke Mama bahwa saya tidak bisa kerjakan tugas menggambar saya. Waktu itu saya disuruh menggambar Dena 2 lantai. Saya rasa saya tidak bisa kerjakan tugas itu, dan saya cerita ke Mama sambil nangis-nangis. Terus Mama bilang, lebih baik pindah jurusan aja. Terus saya bilang, kayaknya saya tidak bisa juga kalau mau pindah jurusan, karena sudah terlanjur masuk di teknik sipil, jadi saya tetap akan selesaikan seperti itu. Berjalan naik semester, lebih banyak lagi tantangan, tapi semua saya bisa lewati karena saya percaya kalau saya memulai bersama Tuhan, saya juga akan mengakhiri bersama Tuhan. Dalam menjalani masa perkuliahan saya juga banyak proses yang Tuhan kasih. Kadang juga ada di mana masa saya merasa kadang saya capek, saya lelah untuk menyelesaikan tantangan studi saya dengan berbagai tugas-tugas saya dan praktikum yang harus diselesaikan secara bersamaan, tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saya. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh jemaat GKPB, MDC, Kaimana yang sudah selalu memberikan dukungan, semangat, terutama doa bagi saya selama masa perkuliahan. Saya percaya setiap doa yang Bapak Ibu panjatkan buat saya itu selalu menjadi kekuatan bagi saya untuk bertahan menyelesaikan pendidikan saya sampai saat ini. Saya percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap berkat-berkat Bapak Ibu Saudara yang sudah selalu memberkati saya. Saya juga mau minta dukungan doa bulan Maret ini tanggal 27 saya akan wisuda. Saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari agar proses wisuda saya nanti tanggal 27 bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan saya juga mau minta dukungan doa kalau tanggal 20 Maret nanti Mama sama Papa akan berangkat dengan kapal dari Kaimana ke Makassar. Minta dukungan juga agar cuaca diberikan yang terbaik, laut teduh, dan Mama sama Papa bisa tiba di Makassar dengan selamat dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara wisuda tanggal 27 nanti. Terus saya juga minta dukungan doa buat Evelyn sama Otniel yang pasti melanjutkan studi mereka. Minta dukungan doa juga agar mereka bisa menyelesaikan nanti perkuliahan mereka dengan baik dan lanjut kuliah juga dan bisa menjadi yang terbaik juga nanti. Itu aja kesaksian dari saya. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu Saudara-saudari GKPB MDC Kaimana yang selalu mendukung dan selalu mensupport saya dan memberkati saya. Itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih. God bless you dan semangat beraktivitas buat hari ini. Thank you. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari kakak kita. Ya, Iya. satu yang ditangkap, memulai bersama Tuhan dan menyelesaikan bersama Tuhan. Haleluya. Ya, buat Pak Eli dan Tante Mary yang mau berangkat, ya jangan lupa oleh-olehnya. Ya, baik. Bapak Ibu sebelum mengakhiri doa, ya silakan Pak Alfred satu pujian dan setelah ini ada pengumuman dari Pak. Sebelum pujian ucapkan selamat ulang tahun bagi host kita pagi hari ini. Valeri, happy birthday. Dan Yesus berkati selalu. Oke, kita angkat pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
bagi setiap kami. Berkatnya melimpah, esnya kasihnya melimpah, kasihnya melimpah, Ya, silakan Bapak Eli. Ya, puji Tuhan. Nanti sebelum doa berkat, ya kita saya kasih ingat mungkin besok pagi ya tidak ada doa bersama. Jadi sudah ada di pengumuman ya, sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Nanti setiap hari Minggu pagi itu tidak ada, sama nanti Jumat Agung itu tidak ada ibadah pagi bersama ya, sedangkan yang lain itu akan ada gitu ya. Dan untuk itu mari kita sama-sama semangat ya, sama-sama berpuasa hari ini. Ya kalau ada yang mau undang untuk sama-sama kita buka puasa bersama, buka bersama ya boleh. Iya. Dan sekaligus selamat ulang tahun ya untuk Pak Leri. Tuhan berkati selalu. Ya, VMM jangan lupa sebentar jam 7 ya Pak Binsar ya, jam 7 kita di rumah Pak Leri. Bapak-bapak ayo semua datang ke rumah Pak Leri untuk kita ibadah bersama di sana. Oke, kemudian yang terakhir kita sebentar akan doa bersama-sama juga buat Pak Leri. Mari kita sama-sama mendukung Pak Leri untuk semakin bersemangat di dalam Tuhan, semakin maju dan semakin dipakai Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita Engkau telah menyertai kami di dalam doa puasa perdana secara bersama-sama seluruh jemaat GKP BMDC Kaimana. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami semua yang sudah mengambil waktu bersama-sama untuk beribadah bersama, kami sungguh percaya bahwa jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Engkau Allah memperhitungkan semuanya bagi kami. Dan kami berdoa bagi kami semua yang sudah terlibat bersama-sama doa pagi ini, ya Allah, tangan kasih-Mu terulur bagi kami untuk memberkati pribadi lepas pribadi kami semua. Doa untuk setiap aktivitas umat-Mu di pagi hari ini dan di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Mohon anugerah-Mu, mohon penyertaan-Mu, mohon hikmat-Mu ya Tuhan bagi setiap umat-Mu sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat-Mu di hari ini seutuhnya semuanya memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berdoa supaya tidak satu pun yang terserat di dalam penyesatan, tidak satu pun yang jatuh ke dalam hal-hal yang sia-sia, tetapi kami doa supaya kami semua ada di dalam kekuatan, di dalam pantauan, di dalam tuntunan-Mu, sehingga dengan demikian Tuhan, kehidupan kami hari ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan hidup berbuah lebat, di mana kehidupan kami menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa supaya ulurkan tangan-Mu dan sertai setiap umat-Mu dengan tanda-tanda dan mujizat-Mu. Sertai setiap umat-Mu dengan kuasa yang penuh itu ya Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu di dalam bekerja, di dalam karir, di dalam tanggung jawab, di dalam pelayanan, bahkan di dalam sharing, bahkan di dalam cerita kepada siapapun Tuhan, mujizat itu menyertai, pengurapan-Mu, kuasa-Mu itu menyertai setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana firman-Mu hari ini disampaikan bagi kami, Engkau berbicara kepada jemaat yang ada di Antioquia, Engkau melakukan mujizat bagi mereka. Demikianlah Tuhan, lakukan itu bagi umat-Mu yang ada di GKP MDC Kaimana di dalam nama Yesus. Kami doa juga supaya sepanjang tanggal 14 ini sampai tanggal 4 April nanti ya Tuhan, kami umat-Mu, ya Tuhan, GKPB yang ada di seluruh Indonesia mengambil waktu untuk berpuasa, terutama khusus bagi jemaat MDC Kaimana. Doa supaya Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga Tuhan memberikan kami keberanian, tetapi juga Tuhan memberikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk bisa menjalani puasa bersama ini sampai kami mengakhirinya dengan baik. Dan kami juga berdoa supaya kuasa dan kasih daripada pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus, dari kemenangan kebangkitan Kristus itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terakhir kami juga berdoa khusus bagi ekonomi umat-Mu. Tuhan Yesus memberkati ekonomi umat-Mu,
di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan umat-Mu Tuhan berkati. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan ini, dan pada akhirnya kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan, Engkau yang mempunyai kami, Engkau yang memilih kami, Engkau yang menetapkan kami, dan Engkaulah kepala atas gereja-Mu, Engkau pemimpin atas kami semua, Engkau gembala atas kehidupan kami semua. Ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, dan lepaskanlah anugerah-Mu, lepaskanlah berkat-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Turunlah atas kami semua, ya Tuhan, segala berkat dan kasih karunia, damai dan sejahtera, sukacita yang melimpah, yang datangnya dari Allah Bapa, yang ada di dalam Kristus Yesus, dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus yang diam dan tinggal di dalam kami semua, mengerjakan setiap kasih karunia yang Allah anugerahkan bagi kami ini, dengan sempurna di dalam hidup kami, menolong kami, membantu kami untuk hidup mengalami, menikmati, dan berjalan bersama anugerah ini, dan juga menjadi berkat melalui setiap anugerah dan kasih karunia yang Allah percayakan bagi kami hari ini. Maranatha terus kekal bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih semuanya. Amin, terima kasih. Baik, sebelum out, tolong kasih aktif kamera karena kita mau screenshot. Ini kok screenshot dulu. Ya. Happy birthday to Senyum you. semua. Ulang tahun Koko. Iya, oleh-olehnya jangan Tuhan lupa ya, berkati oleh-oleh Pak lain. Ler. Kado. Umur panjang, keberhasilan dengan tetap semangat dalam belajar dengan Tuhan. Ya, jangan lupa sebentar doa dan puasa jam 4 sekalian. Happy birthday to you. Oke, semua sudah. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, selamat semuanya. Selamat Kita juga Tuhan berkati. Halo Pak Kun. Aduh, Pak Kun suruh pakai mana ini? Aduh. Kakak Dian. Pak Kun sama Ibu. Pak Kun sama Ibu, ayo. Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Leri. Panjang umur, Tuhan berkati. Amin. Pak foto begini. Jadwal lancar ya. Tuhan berkati. Jadwal lancar. Bapak Dewan kayak tambah ganteng kayak pagi ini. Kak Kampung Baru. Pak Dewan rambut baru ini. Iya, Bapak Dewan memang. Kembali muda. Nanti juga di motor Kak. Selamat pagi semua. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di hari Senin.